Memang Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya seumur hidup. Tangkal diri, tolak dosa, tolak kehendak daging, tolak hawa nafsu, tolak dalam nama Yesus, tolak kegelapan, tolak barang-barang kegelapan, tolak acara kegelapan, angkat salib sampai ke sorga. Tidak ada kecualinya. Saya harus angkat salib saya. Saudara harus mengangkat salib. Salib akan mengubahkan saudara. Salib itu bersilang. Pada waktu kehendak saudara bersilangan dengan kehendak Tuhan, jangan katakan aku mau ini. Apa maunya Tuhan, itu yang kuikut. Itu salib. Semua kita harus pikul salib. Tidak ada salib, tidak ada sorga. Pikul salib itu. Barang siapa saja mau mengikut aku harus mengangkat salib. Salib itu akan mengubahkan saudara. Pada waktu saudara mau membalas dendam, disakiti orang lain, sakit hati saudara, balas dulu, jawab dulu. Tuhan Yesus berkata melalui sabda, jangan anak, jangan kau balas. Sakit hatiku Tuhan, aku membalas. Anak Tuhan tidak membalas, tapi mengampuni anak. Berdoalah untuk dia, supaya dia diberkati Tuhan. Aduh Tuhan, begitu sombong dia Tuhan. Aduh, perkataan yang menyakitkan, melukai hatiku. Tuhan berkata, doakan dia, supaya tanganku mengobatkan dia. Doakan. Kalau sudah doakan, sudah tidak membalas, sudah tidak berkata apa-apa, sudah doakan dengan kasih. Mula-mula tidak begitu kasih karena doakan. Tidak begitu. Hanya ucapkan saja. Bertambah hari. Berkali-kali sudah doakan. Bertambah setelah memang betul-betul mengaminkan doa saudara. Aku mengasihi saudaraku itu Tuhan. Biar dia sadar keadaannya. Roh Kudus memimpin. Saudara ke orang itu kan dijamah Tuhan. Tapi dia sendiri pun berubah. Salib mengubahkan. Sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan saya katakan kepada saudara, kita harus diubahkan menjadi seperti Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, semua itu sudah diberikan Tuhan kepada saudara. Banyak nama diberikan kepada Yesus. Nama itu tidak bisa disangkal. Yehova Shalom, Tuhan itu damaiku. Maka kemana-mana anak Tuhan berkata Shalom, berkata haleluya, damai bagimu, damai bagiku. Dan pada malam ini orang berdosa boleh berdamai dengan Tuhan. Haleluya. Karena Yehova selalu, Yehova sama, Tuhan maha hadir. Ya hadir di sini, ya hadir kalau saudara berdoa di kamar saudara. Ya hadir pada saat saudara memanggil Yesus, pada saat saudara dalam keberatan kesusahan. Bagi 10 orang kusta doanya tidak panjang-panjang. Yesus kasihanilah aku. Dan Tuhan berkata, tunjukkan dirimu kepada itu. Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan segala perkara yang berguna bagi hidup dan ibadah telah disediakan Tuhan. Segala kuasa untuk mematikan kehendak daging dengan Roh Kudus kamu mematikan kehendak daging sudah diberikan Tuhan. Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Tuhan punya kuasa mengubahkan saudara jadi orang-orang kudus, lain daripada orang dunia. Tidak seperti orang dunia, tidak berpikir sebagai orang dunia, tidak bertindak sebagai orang dunia. Lain. Janganlah kamu serupa dengan orang dunia ini. Kita bukan merendahkan orang dunia, kita mengasihi mereka. Kita mendoakan mereka supaya semua mereka kenal dia. Berubah seperti kau, saudara berubah. Amin, saudara. Yehova Nisih, Tuhan panji-panji kemenanganku. Tuhan itu panji-panji kemenangan, maka saudara-saudara bersorak kemenangan. Seperti nyanyian tadi yang disertai dengan panji-panji. Yehova Nisih,
Tuhan kemenanganku, Tuhan sorakanku. Bersorak, anak-anak Tuhan harus tahu bersorak. Amin. Haleluya. Kapankah Jeriko roboh? Kapankah bangsa Israel bersorak? Dipimpin oleh Joshua. Apakah sesudah Jeriko roboh? Roboh Jeriko, baru mereka bersorak. Haleluya. Sama sekali tidak. Ketika mereka sudah mengelilingi Jeriko 7 kali pada hari ke-7, orang-orang Jeriko dari tembok benteng yang teguh menertawai mereka itu. Hanya begini rupanya yang bisa diperbuat oleh bangsa pilihan Tuhan. Hanya berkeliling-keliling saja, kami sama sekali tidak takut. Sesudah 7 kali, saudaraku, Jeriko masih berdiri dengan teguh. Tidak ada perubahan apa-apa. Disitulah dia bersorak. Jeriko roboh. Bersorak dulu, baru jadi kesembuhan. Bersorak dulu, baru jadi kemenangan. Ada sorakan. Amin. Jangan terbalik. Kapankah air berubah jadi anggur? Pada perjamuan kawin di Kana. Ambil air itu, isi tempayan dengan air, jelas air. Sekarang cedoklah dan berikan kepada pemimpin pesta. Dicedok air, tangannya gemetar. Air ini nanti saya dimarahi pemimpin pesta. Air, tapi dia percaya apa yang dikatakan Yesus. Dia patuh, dia bertindak, itu iman. Dia cedok, taruh ke gelas yang bagus, dia bawa kepada pemimpin pesta. Ini tuanku, dia katakan. Saudaraku, pemimpin pesta mencecap anggur itu. Air yang sudah berubah jadi anggur. Dan dia berkata, ini anggur yang terbaik. Amin, saudara. Sesudah bertindak, jadi kesembuhan. Banyak orang percaya saja, tidak pernah bertindak neraka. Bertobat. Mau berobat. Untuk apa kesembuhan diberikan Tuhan kepada saudara? Untuk saudara sendiri? Untuk apa berkat diberikan Tuhan kepada saudara, berkat berkelimpahan? Untuk saudara sendiri? Pikirkan menolong orang. Pikirkan memberkati orang lain. Lihat kebutuhan orang lain. Dan mulai menolong. Mulai memberi. Seorang bertanya kepada itu. Tuhan, apa perbuat supaya kurang hidup yang kekal? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segala hati, jiwamu dan roh. Kasihi sama manusia, dirimu sendiri. Siapakah sesamaku manusia? Ada seorang turun dari Yerusalem ke Jeriko, dirampok habis-habisan. Lewatlah seorang imam. Dia melihat, dia tidak peduli. Itu bukan urusanku. Aku seorang pendeta. Aku orang besar. Aku ada tugas. Dan dia lewati orang tersebut. Lewat lagi seorang Lewi, orang beragama, melayani dalam rumah Tuhan. Dia lihat orang itu. Dia berkata, bukan tugasku. Tugasku adalah dalam rumah sembahyang, dia kata. Melayani jiwa-jiwa, dia kata. Lewatlah seorang Samaria yang tidak berbaikan, lalu bermusuhan dengan orang Yahudi. Ketika dilihatnya orang itu terbaik, jatuhlah hatinya oleh belas kasihan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia datang dan dia menolong. Saudaraku, dia angkat ke keledai, dia bersihkan luka-lukanya, dia siram minyak, dia siram anggur. Hidup kau kawan, dia katakan, bawa kau ke rumah tumpangan. Orang itu berkata, enggak ada lagi uangku, jangan kau khawatir, aku menanggung semuanya. Sampai di rumah tumpangan dia berkata, urus orang ini baik-baik. Ini 2 dinar, kalau kurang nanti tambahi. Waktu aku kembali,
Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat yang bertanya itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Perbuatlah demikian, maka engkau akan sembuh. Kesembuhan saudara untuk bisa menolong, untuk jadi saksi, untuk memberitakan Injil, untuk jadi terang, hidup terang mempermuliakan Tuhan, hidup baru yang terus menerus dibaharui menjadi seperti Yesus. Bukan sesudah selamat terima Yesus, saudaraku, diam-diam saja, tidak ada usaha. Tiap hari saudara berusaha, bertambah hari bertambah menjadi seperti Yesus. Ada karakter yang belum berkenan kepada Yesus, segera Tuhan cabut ini karakter marahku ini Tuhan. Aku tidak mau marah Tuhan, itu bukan hati Yesus Tuhan. Aku tidak mau sakit hati Tuhan, itu bukan hatimu Tuhan. Aku tidak mau luka hati, aku tidak mau mendendam. Aku mau mengasihi, aku mau memberkati, aku mau menolong, aku mau berkorban. Haleluya.